14 Cara mengatasi rasa benci kepada mantan karena patah hati. Berakhirnya hubungan asmara kerap memicu kebencian atau kemarahan kepada mantan, apalagi kalau ia pergi begitu saja. Kamu berhak membenci orang yang menyakiti hatimu, tetapi kamu tidak bisa move on kalau masih marah kepadanya. Jangan khawatir, kami siap membantu. Jika kamu masih memendam kebencian kepada mantan karena ia memutus hubungan secara sepihak, artikel ini menjelaskan kiat jitu mengatasi rasa benci agar kamu bisa move on. Untuk saat ini, tarik napas panjang sambil meyakinkan diri sendiri bahwa kamu mampu mengatasi masalah ini dan semua akan baik-baik saja. 1. Akui bahwa kamu patah hati. Berusahalah menerima apa yang terjadi agar kamu bisa move on. Pertama-tama, ingatkan diri sendiri bahwa putus cinta adalah hal yang wajar, sebab kalian bukan pasangan serasi dan masih banyak kesempatan untuk mencari kekasih baru. Kamu akan lebih mudah move on dan siap memulai kehidupan baru yang membahagiakan, jika mau menerima semua emosi negatif yang muncul akibat perlakuan mantan kepadamu dan perpisahan ini. Setelah putus cinta, wajar kalau kamu merasa benci kepada mantan, tetapi kemarahan dan dendam kerap merugikan diri sendiri. Tanyakan kepada diri sendiri apa sebabnya kamu merasa sakit hati, lalu lakukan refleksi untuk mencari tahu alasan kamu marah kepadanya. Kamu akan lebih mudah move on setelah menyadari dan menerima semua emosi yang sedang dirasakan. 2. Terimalah kenyataan bahwa hubungan kalian sudah berakhir. Berusahalah merelakan perpisahan ini agar kamu bisa move on. Wajar kalau kamu merasa benci kepada orang yang menyakiti hatimu, tetapi kamu harus siap melangkah lagi tanpa dirinya. Cobalah mengatasi emosi negatif dengan bersikap jujur kepada diri sendiri. Ingatlah bahwa harapan yang sia-sia bisa kerap menghambat proses pemulihan. Oleh sebab itu, katakan kepada diri sendiri bahwa kamu tidak membutuhkan orang lain agar merasa berharga. Alih-alih berharap kalian rujuk lagi, hormati keputusannya meskipun terasa sangat menyakitkan. Jangan memendam emosi negatif karena ingin cepat-cepat move on. Alih-alih, terimalah kenyataan bahwa hubungan kalian sudah berakhir. 3. Berikan waktu kepada diri sendiri untuk bersedih. Rasa sedih adalah reaksi yang normal akibat patah hati. Wajar jika kamu merasa kecewa, marah, takut, dan sedih ketika kehilangan orang terkasih. Menerima semua emosi negatif yang muncul merupakan bagian dari proses pemulihan meskipun untuk saat ini, rasanya tidak menyenangkan. Seiring berjalannya waktu, perspektifmu akan berubah sehingga kamu lebih siap menerima kenyataan. Oleh sebab itu, berikan waktu kepada diri sendiri untuk bersedih agar kamu bisa memulihkan diri. Amati semua emosi yang muncul, entah rasa marah, sedih, atau kecewa, lalu refleksikan apa sebabnya kamu merasa seperti ini. Luangkan waktu untuk berlatih memusatkan perhatian dan bermeditasi, misalnya dengan memperhatikan irama napas untuk menenangkan pikiran. Latihan ini sangat baik untuk mengatasi emosi negatif. Begitu kamu mulai merasa sedih atau marah, rilekskan rahang, leher, dan bahu untuk meredakan ketegangan yang menumpuk. 4. Ekspresikan perasaanmu. Setelah patah hati, munculnya emosi negatif yang menyakitkan adalah hal yang normal. Saat ini, wajar jika kamu merasa kesepian, sedih, marah, atau bingung. Berikan waktu kepada diri sendiri untuk merasakannya, alih-alih menyalahkan diri sendiri karena perasaanmu seperti ini. Emosi tersebut akan hilang sedikit demi sedikit, terutama jika kamu mau meluangkan waktu untuk merefleksikannya. Cobalah memberi label apa yang sedang kamu rasakan dan berusahalah menerimanya, alih-alih menolaknya. Tulis semua yang kamu rasakan dalam buku harian sebagai cara meredakan emosi negatif dan mencari tahu sebabnya. Kenali tanda gangguan depresi. Setelah putus cinta, perasaan cenderung mudah berubah, tetapi kamu akan merasa lebih baik hari demi hari. Ada kemungkinan kamu mengalami depresi kalau terus merasa sedih.
Temui psikolog atau konselor profesional untuk berkonsultasi jika kesedihan tidak berkurang. 5. Ceritakan kepada orang lain apa yang kamu rasakan. Salah satu cara efektif memulihkan diri adalah mengungkapkan emosi yang dirasakan secara lisan. Meskipun sulit dilakukan, kamu akan merasa diterima dan dihargai ketika menceritakan apa yang kamu alami dan rasakan kepada orang yang bisa dipercaya, misalnya anggota keluarga, teman akrab, atau kerabat yang suportif. Saat curhat, gunakan kesempatan ini untuk melakukan refleksi agar kamu lebih cepat move on. Manfaatkan kesempatan ini untuk mengungkapkan apa yang kamu rasakan, alih-alih hanya bercerita tentang mantan. 6. Petik hikmah dari pengalaman ini. Hubungan ini tidak sia-sia meskipun kalian sudah berpisah. Cobalah mengingat sisi positif dan negatif dari mantan dan hubungan ini. Mungkin kamu menemukan hobi baru saat kalian masih bersama, mungkin kamu punya keterampilan baru setelah berpisah. Banyak hal yang bisa dipelajari dari hubungan antar pribadi. Jadi, manfaatkan pengalaman ini sebagai kesempatan belajar meskipun masih terasa menyakitkan. Untuk saat ini, biarkan rasa benci dalam hati menjadi sumber energi, agar kamu menjadi pribadi yang lebih baik, lebih tangguh, dan lebih bijak. 7. Fokuskan perhatian pada hari depan. Pikirkan hal-hal yang bermanfaat, alih-alih berusaha melupakan mantan. Semua yang kamu alami dan rasakan bisa menjadi bekal berharga untuk mewujudkan impian. Mulailah menjalani keseharian seperti biasa sambil berfokus pada hari depan, bukan pada apa yang sudah berlalu. Rasa benci bisa hilang dengan sendirinya jika kamu mengalihkan perhatian dari masa lalu, dengan memikirkan sesuatu yang ditunggu-tunggu. Bayangkan langkah ini sebagai cara melakukan perubahan. Begitu kamu mulai menyesali apa yang sudah terjadi, fokuskan pikiran pada apa yang dinantikan. Apakah episode baru acara TV favoritmu ditayangkan minggu ini? Apakah klub sepak bola favoritmu bertanding minggu depan? Jika kamu mengalami kendala, ubah cara pandang agar kamu bisa berprogres. Kalau selama ini kamu mengutamakan kerja keras, tetapi hasilnya kurang maksimal, mulai sekarang terapkan strategi baru, yaitu kerja cerdas. 8. Lakukan interaksi dengan kerabat dan teman-teman. Patah hati karena ditinggal kekasih tentu sangat menyakitkan, tetapi kamu tidak perlu menghadapi hal ini sendirian. Buat janji dengan teman-teman untuk hangout meskipun sekadar menonton film di rumah sambil mengenakan piyama. Mintalah dukungan dari orang-orang yang suportif dan pola pikirnya positif agar kamu mampu mengatasi masalah ini. Habiskan waktu dengan orang-orang yang tidak akan menghakimi atau mencela apa yang kamu katakan, atau lakukan agar kamu merasa tenang dan nyaman saat berkumpul dengan mereka. 9. Terapkan rutinitas harian yang baru. Berpisah dengan kekasih bisa mengganggu aktivitas sehari-hari, sehingga kamu perlu menata ulang keseharian agar lebih mudah mengendalikan emosi. Susun jadwal harian yang mengutamakan kepentingan diri sendiri guna mendapatkan apa yang kamu butuhkan dan inginkan. Alokasikan waktu untuk berolahraga rutin di gym, makan siang di restoran sesekali, atau hangout dengan teman-teman. Menerapkan jadwal harian secara konsisten akan membentuk kebiasaan baru, sehingga kamu bisa menjalani keseharian tanpa memikirkan mantan. Jangan memaksakan diri saat baru mulai menerapkan rutinitas baru. Selama beberapa bulan setelah putus cinta, jangan mengambil keputusan penting atau melakukan perubahan besar dalam kehidupan sehari-hari, agar kamu lebih mudah menyesuaikan diri dengan rutinitas baru. 10. Lakukan hal-hal yang menyenangkan. Sisihkan waktu untuk memperhatikan diri sendiri setelah patah hati. Gunakan waktu luang untuk melakukan aktivitas yang meningkatkan semangat hidup, dan meredakan kebencian yang terpendam dalam hati. Mulai lagi menikmati hobi, terutama yang berguna untuk merilekskan diri dan menenangkan pikiran. Jika kamu gemar membuat karya seni, mulailah berkreasi. Sebagai contoh, aktivitas mewarnai gambar sesuai nomor atau diamond art sangat baik untuk mengatasi stres.
Jika kamu hobi nonton film, putar film kesukaanmu, misalnya film semasa kanak-kanak atau komedi yang bisa membuatmu tersenyum atau tertawa. Jika kamu suka musik, beli tiket konser agar kamu bisa menyanyi sesuka hati. Ajak beberapa teman untuk bersenang-senang bersama. 11. Lakukan aktivitas baru. Anggaplah perpisahan ini sebagai awal kehidupan baru, bukan akhir yang menyedihkan. Inilah saat yang tepat untuk mengembangkan diri dengan mencari pengalaman baru, misalnya belajar memasak menu favorit atau bergabung dengan tim bola basket di kampus. Melakukan aktivitas baru yang menyenangkan bisa menjadi cara melupakan mantan dan memulai hidup baru yang lebih bermakna. Untuk meluapkan kemarahan, pilih aktivitas menyenangkan yang bisa meredakan rasa kesal, misalnya menyanyi dengan iringan musik karaoke, berlari, atau melukis. 12. Terapkan pola hidup sehat. Menjaga kesehatan merupakan aspek penting saat mengatasi emosi negatif. Untuk itu, berusahalah menjaga kesehatan fisik dan mental dengan menyantap makanan bernutrisi, tidur malam yang cukup, dan berolahraga setiap hari. Selain membuat tubuh tetap bugar, langkah ini berguna untuk mengatasi rasa benci kepada mantan. Tingkatkan asupan sayuran saat makan malam, tetapi kamu tidak perlu menghindari hidangan pencuci mulut. Biasakan tidur malam 7-10 jam setiap hari agar tubuh terasa segar saat bangun pagi. Sempatkan berjalan kaki setiap pagi untuk memulai rutinitas harian sambil menikmati hangatnya sinar matahari. 13. Lakukan latihan pernapasan. Begitu kamu mulai emosi, cobalah menenangkan pikiran dengan menarik dan membuang napas beberapa kali. Bernapas dengan tenang dan teratur sekali-sekali sangat baik, untuk mengendalikan rasa benci dan sakit hati sambil mencari tahu pemicunya. Bernapaslah dalam-dalam setiap kali rasa benci mulai mengganggu, sambil meyakinkan diri sendiri bahwa kamu mampu mengatasi masalah ini. Coba terapkan teknik pernapasan berikut untuk merilekskan diri. Pernapasan perut. Mulailah berlatih dari posisi berbaring telentang, sambil meletakkan satu tangan di perut dan satu lagi di dada. Tarik napas panjang melalui hidung dan buang napas perlahan-lahan melalui mulut. Saat menarik napas, perhatikan telapak tangan bergerak naik saat perut membusung dan bergerak turun saat membuang napas. Lakukan langkah ini 3-10 putaran napas. Pernapasan 4, 7, 8, tarik napas 4 hitungan, tahan napas 7 hitungan, buang napas 8 hitungan, sambil mengeluarkan udara dari paru-paru sampai habis pada hitungan 8. Lakukan langkah ini 3-7 putaran napas. 14. Mintalah bantuan dari pakar kesehatan mental. Temui psikolog, konselor, atau pakar kesehatan mental berlisensi jika emosi negatif mengganggu aktivitas sehari-hari. Rasa sedih, bingung, atau marah adalah reaksi yang normal setelah patah hati. Rasa benci kepada mantan bukan hal yang abnormal, tetapi kalau kamu tidak mampu menjalani rutinitas harian seperti biasa dan merasa tertekan atau minder, sebaiknya temui pakar kesehatan mental untuk berkonsultasi. Psikolog atau konselor profesional berkompeten menjelaskan cara mengatasi emosi negatif termasuk akibat patah hati. Selain konsultasi tatap muka, beberapa psikolog melayani pasien secara daring melalui aplikasi Halodoc. Dengan demikian, kamu bisa menjalani terapi tanpa harus keluar rumah.